Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tentang sumber daya manusia dan perkembangan teknologi, pasti kita udah tahu bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka ini malah menjadi ancaman buat para manusia, buat para pekerja-pekerja, karena mereka akan tergantikan. Contohnya, metode pembayaran di jalan tol dan pom bensin. Dulu kita pembayaran dari manusia ke manusia. Nah, sekarang udah bisa menggunakan digital pakai kartu. Lalu bagaimana ya cara agar para pekerja manusia tidak tergeser oleh perkembangan teknologi? Mari kita simak. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital, para praktisi sumber daya manusia di Indonesia harus menaruh perhatian sangat besar terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Menghadapi tantangan fenomena disruption di era teknologi digital seperti sekarang ini, peran praktisi SDM sangat penting untuk selalu siap menghadapi perubahan dan terus berinovasi, menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital yang hasilkan hal yang baru, yang lebih efisien dan bermanfaat. Oleh karena itu, agar dapat beradaptasi dan berkompetisi di era ini, diperlukan pemikiran yang inovatif dan out of the box atau bahkan no-box. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan yang luas. Keberadaan praktisi sumber daya manusia di perusahaan semakin dibutuhkan ketika perusahaan tersebut secara realistis melihat bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, mulai dari posisi terbawah hingga para pemimpinnya, adalah merupakan aset perusahaan yang sangat perlu dipertahankan dan dikembangkan. Semuanya memiliki potensi dalam bidang pekerjaannya masing-masing, dan hal tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Apabila tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka akan tergilas pada arus perubahan itu sendiri. Dengan adanya hal ini, eksistensi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus diutamakan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan kompetensi karyawan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa setiap perusahaan pasti menginginkan hal-hal yang cepat, akan tetapi hasilnya maksimal. Dengan perkembangan zaman ini, maka ini akan menjadi peluang bagi para pengusaha-pengusaha. Kenapa demikian? Karena pesatnya perkembangan teknologi yang dimana sekarang udah menggunakan teknologi digital. Akan tetapi ini juga bisa menjadi tombak bagi para pekerja-pekerja. Kenapa? Karena mereka bisa tergantikan posisinya. Oleh karena itu, untuk mengimbangi agar kita tidak terkalahkan oleh pengembangan teknologi ini, kita harus mampu beradaptasi dengan zaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.